Hai girls, apa kabar? Ketemu lagi di official YouTube channel cewekbanget.id. Buat yang akan melanjutkan jenjang pendidikan dari SMA atau SMK, sudah tahu belum apa itu program vokasi? For your information, pemerintah sedang mengembangkan program pendidikan vokasi yang membantu kita mencapai kompetensi akademik sekaligus menyiapkan diri untuk terjun ke dunia kerja loh. Eits, tapi emang apa aja sih yang sudah kita tahu tentang program vokasi? Yuk simak fakta-faktanya lewat video ini. Selama ini, kita mungkin lebih familiar dengan istilah program atau pendidikan diploma. Sebetulnya, program diploma inilah yang juga diberi nama program vokasi. Nah, pendidikan vokasi sendiri adalah program pendidikan yang menunjang penguasaan keahlian tertentu untuk mempersiapkan tenaga yang dapat menerapkan keahlian dan keterampilan di bidangnya. Komposisi program vokasi terdiri dari 40% teori dan 60% praktik. Menurut Wikan Sakarinto, sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, kalau kita lebih menyukai hal-hal yang praktis dengan porsi teori yang secukupnya, maka program vokasi adalah pilihan yang tepat. Para lulusan vokasi juga diharapkan siap bekerja dan mampu bersaing secara global. Di Indonesia sendiri, sekolah vokasi atau diploma terdiri dari 4 jenjang pendidikan, yakni Diploma 1 atau D1, Diploma 2 atau D2, Diploma 3 atau D3, dan Diploma 4 atau D4, atau Sarjana Terapan. Pada jenjang Diploma 1 atau D1, kita akan menempuh masa studi selama 1 tahun atau 2 semester dengan beban 32 SKS. Ketika lulus dari jenjang ini, kita akan menyandang gelar ahli pratama atau yang disingkat dengan AP. Disusul dengan nama bidang yang kita tekuni, misalnya ahli pratama komputer, maka gelar yang akan kita sandang adalah AP.Com. Sementara itu, masa studi pada jenjang Diploma 2 atau D2 adalah 2 tahun atau 4 semester dengan beban 64 SKS. Alumni pendidikan vokasi jenjang D2 bergelar ahli muda atau AMA. Seperti ahli muda pengujian keahlian bermotor, maka gelar yang akan kita sandang menjadi AMA PKB. Jenjang Diploma 3 atau D3 memiliki masa studi selama 3 tahun alias 6 semester ya girls, dengan beban 112 SKS, dan mungkin merupakan jenjang vokasi yang paling familiar bagi kita. Nah, gelar yang disandang alumninya yaitu ahli madya atau AMD. Seperti ahli madya akuntansi, maka gelar yang akan kita sandang menjadi AMD Akun. Yang terakhir adalah jenjang Diploma 4 atau D4 yang memiliki masa studi 4 tahun atau 8 semester dengan beban 144 SKS dan merupakan jenjang yang setara dengan program pendidikan akademik strata 1 atau S1 alias sarjana. Gelar yang disandang alumni jenjang ini bukan lagi ahli muda, melainkan sarjana terapan atau STR, misalnya sarjana terapan teknik, maka gelar yang kita sandang menjadi STRT. Ada sejumlah keunggulan yang bisa kita dapatkan dengan menempuh pendidikan vokasi loh. Dengan menjadi lulusan vokasi, kita dapat memenuhi kompetensi yang lebih berorientasi pada dunia kerja. Ini artinya, kita dibentuk supaya lebih siap menghadapi dan mencari kerja dengan kemampuan yang telah teruji dan enggak hanya mengandalkan ijazah serta nilai kumulatif. Wikan Sakarinto, STMSC PhD, selaku Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, juga menekankan pentingnya hard skill dan soft skill yang dimiliki lulusan vokasi, karena hal ini akan diperlukan dalam industri kerja nantinya. Keunggulan lulusan D4 yang lainnya adalah kita enggak hanya dapat ijazah kelulusan ketika di wisuda, tapi juga mengantongi beberapa sertifikasi kompetensi di bidang keahlian yang kita ambil. Tentunya, sertifikasi tersebut sudah diakui oleh industri dan dunia kerja ya girls, sehingga membuat lulusan D4 lebih siap terjun di dunia kerja dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Lulusan sarjana terapan juga disiapkan untuk menjadi wirausahawan hebat, berbekal pengetahuan dan pengalaman, serta kompetensi yang dimiliki selama proses pembelajaran. Selain itu, pilihan sekolah vokasi yang bisa kita ikuti juga lebih beragam loh.
Karena bukan hanya universitas atau perguruan tinggi biasa yang membuka program vokasi. Sejumlah institusi seperti kepolisian dan keperawatan juga menawarkan program vokasi di bidangnya masing-masing. Program jurusan yang ditawarkan sekolah vokasi pun lebih beragam, dan kita dapat menentukan spesifikasi diri sendiri sejak masuk program vokasi, serta memiliki kesempatan karir yang sesuai minat. Nah, setelah kita kenalan lebih jauh terkait vokasi, serta serangkaian keunggulannya, semoga bikin kamu makin yakin untuk masuk sekolah vokasi ya. Cewekbanget.id masih punya video menarik lainnya tentang vokasi, so stay tune ya girl! Informasi tadi juga bisa kamu akses di websitenya cewekbanget.id. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya cewekbanget.id, like, komen, nyalakan tombol notifikasi untuk video terbaru, dan share video ini ke teman-teman kamu. Sampai ketemu di video menarik lainnya.